Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Guru. Sekarang kita masuk di hidup rukun di rumah subtema 1, pembelajaran 2. Yang pertama, Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul pada bukunya. Nah, dalam sampul bukunya itu ada gambar burung Garuda. Nah, kalian pasti nggak asing dengan gambar pada sampul buku Mutiara. Nah, di sini Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia, di mana burung Garuda ini besar, gagah, perkasa. Nah, dalam burung Garuda ini terdapat perisai. Coba kalian lihat perisainya. Lihat dada dalam burung Garuda. Di sini perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, di mana Pancasila ini adalah dasar negara kita. Jadi dalam perisai di burung Garuda Pancasila itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila, di mana ada 5 gambar pada simbol di perisai Garuda Pancasila. Nah, coba kalian lihat 5 gambar itu. Yang pertama adalah gambar bintang, kemudian yang kedua rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Kalian juga harus menghafal 5 sila dalam Pancasila. Di sini ada 5 sila, bunyi serta simbolnya. Yang pertama, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa di sini itu simbolnya bintang, atau sila pertama itu simbolnya adalah bintang, sesuai dengan yang tadi untuk bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang sila kedua. Nah, sila kedua ini simbolnya adalah rantai emas. Kemudian yang sila ketiga mempunyai simbol pohon beringin. Nah, di mana sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Setelah sila ketiga ada sila keempat. Nah, sila keempat di sini dengan simbol kepala banteng. Jadi sila keempat itu simbolnya kepala banteng. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, jadi yang sila terakhir itu adalah simbolnya padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita harus mengenal simbol-simbol Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Kemudian masuk dalam contoh penerapan sila pertama Pancasila. Di sini akan dijelaskan untuk penerapan sila pertama Pancasila, yaitu berbunyi gimana sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Ibu akan memberi contoh penerapannya dalam sila pertama Pancasila. Apa yang bisa kita terapkan sesuai dengan sila pertama pada Pancasila ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di sini ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Yang pertama, beribadah atau sholat, kemudian berdoa sebelum makan, pergi ke gereja, ke pura, wihara, maupun ke kelenteng. Nah, itu merupakan penerapan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan sila pertama tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beribadah, berdoa sebelum makan, pergi ke gereja, pergi ke pura, ke wihara, maupun pergi ke kelenteng. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar atau 6 gambar yang Ibu tampilkan. Dengan memperhatikan ini, kalian akan memahami apa saja contoh penerapan dari sila pertama Pancasila atau yang berhubungan dengan penerapan sila pertama Pancasila. Ya.
Untuk penerapan yang selanjutnya mungkin akan lebih banyak lagi contohnya ya. Kemudian setelah itu kita akan di Indonesia ini ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama di Indonesia ya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian juga harus pastinya tahu ada berapa macam agama, dan meskipun ada beberapa agama di Indonesia, kita harus saling menghargai. Kemudian contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah, misalnya beribadah bersama keluarga, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan lain-lain. Jadi dalam sila pertama ini kita berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selain beribadah, kita harus juga berdoa sebelum melaksanakan kegiatan, seperti berdoa bersama keluarga, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar, dan mungkin ada kegiatan lain lagi yang anak-anak lebih tahu, mungkin lebih hafal lagi dari doa apa saja yang bisa diucapkan sebelum kita melakukan suatu kegiatan. Nah, setidaknya beberapa contoh yang Ibu beri seperti itu bisa menggambarkan gimana kita bisa menerapkannya atau kita lakukan di rumah bersama dengan keluarga kita di rumah. Nah, selain itu, selain dari contoh-contoh beribadah, berdoa, dan lain-lainnya, di dalam hal ini juga waktu kita berdoa atau beribadah, karena kita menghadap pada Tuhan atau pada Allah, nah kita harus berusaha menunjukkan sikap yang baik. Jadi saat berdoa dan beribadah, kita harus bersungguh-sungguh karena kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kita harus bersikap yang baik serta bersungguh-sungguh. Jadi jangan sambil misalnya nih sambil gojek atau sambil bersenda gurau seperti itu ya. Jadi saat berdoa dan beribadah kita fokus dengan sungguh-sungguh memohon pada Tuhan. Nah, kemudian di sini Mutiara bertanya, apakah kamu masih ingat dengan kata ungkapan? Nah, apa kalian masih ingat apa itu kata ungkapan yang kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin? Ungkapan adalah kata yang memiliki arti lainnya. Jadi masih ingatkah kalian arti ungkapan buah tangan dan buah hati? Jadi kemarin di pembelajaran 1 ada ungkapan buah tangan dan buah hati. Buah tangan kemarin apa? Masih ada yang ingat? Nah, buah tangan itu adalah oleh-oleh. Sedangkan buah hati di sini adalah ungkapan yang artinya adalah anak. Nah, sekarang tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, jadi nanti di sini Ibu akan menampilkan percakapan antara Mutiara dan Udin. Nah, si Mutiara dan Udin ini lagi bercakap-cakap di sini. Udin bertanya, Udin mengeluarkan pendapatnya, buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku, jawab Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Udin bertanya. Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal, jawab Mutiara. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Mutiara menjawab, sama-sama, Dik. Nah,
Jadi dalam percakapan antara Udin dan Mutiara ada beberapa ungkapan di situ yang bisa kalian baca atau kalian cari. Nah, coba kalian baca ulang dan cari ungkapan apa aja yang ada dalam percakapan antara Udin dan Mutiara. Nah, karena di situ ada beberapa, nggak cuma satu atau dua ya. Ada beberapa ungkapan di situ yang diucapkan Udin maupun Mutiara. Nah, sekarang kita amati, coba kalian amati apa saja ungkapan yang ada dalam percakapan Mutiara dan Udin. Nah, yang pertama itu bisa kalian lihat pada ucapan yang diucapkan oleh Udin. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Adakah ungkapan di situ yang dibaca, yang disebutkan oleh Udin? Nah, di situ Udin mengucapkan salah satu yang dimaksud dengan ungkapan. Ayo, apa? Kalian bisa menjawab tidak ungkapan yang pertama dalam percakapan ini? Nah, untuk yang pertama, percakapan yang diucapkan oleh Udin yaitu kutu buku. Nah, kutu buku itu adalah ungkapan. Jadi artinya nanti berbeda dengan arti yang sungguhnya. Kemudian selain kutu buku apa lagi? Selain kutu buku ada lagi yang kedua. Coba kalian cari ungkapan kedua selain kutu buku. Nah, itu bintang lapangan. Bintang lapangan di sini juga merupakan ungkapan, di mana nanti kita akan pelajari apa artinya bintang lapangan itu. Kemudian kalian cari lagi ungkapan lainnya selain kutu buku dan bintang lapangan. Ungkapan yang lain selain kutu buku dan bintang lapangan yaitu rendah hati. Rendah hati di sini juga termasuk ungkapan karena nanti kita akan belajar mengenai ungkapan. Untuk yang rendah hati nanti kalian bisa tahu artinya dari rendah hati. Kemudian selain itu ada besar kepala. Nah, jadi ada 4 ungkapan tadi ya. Nah, yang pertama kutu buku artinya orang yang suka membaca buku. Jadi bukan buku ada kutunya. Kutu buku itu artinya orang yang suka membaca buku. Kalau bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Jadi bukan lapangan ada bintangnya ya. Jadi bintang lapangan itu orang yang ahli dalam olahraga. Disebutnya bintang lapangan. Jadi kalau kutu buku orang yang suka membaca buku, sedangkan bintang lapangan adalah orang yang ahli dalam olahraga. Kemudian ungkapan yang ketiga dan keempat tadi apa aja selain kutu buku dan bintang lapangan? Ada yang ingat? Nah, yang ketiga tadi ada ungkapan rendah hati, artinya tidak sombong. Jadi rendah hati di sini mempunyai arti tidak sombong. Jadi untuk bacaan rendah hati tadi kalian coba pahami lagi, itu akan mempunyai arti tidak sombong. Nah, kalau besar kepala apa artinya? Kalau besar kepala itu artinya sombong, bukan kepala yang besar.
Nah, jadi sini ada artinya sendiri-sendiri. Kalau rendah hati itu tidak sombong, dan besar kepala artinya sombong. Nah, itu tadi beberapa arti dari ungkapan. Nah, anak-anak, mungkin itu untuk pembelajaran kedua. Selamat bertemu lagi nanti pembelajaran ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.